Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah, selamat hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang disampaikan dalam warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih bagi warga jemaat yang telah memberikan persembahan baik secara langsung pada kotak yang sudah disediakan pada kantor Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih ataupun melalui transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, demikian warta jemaat bagi kita untuk minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh sebab itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdiri. Kita mempersiapkan diri dan hati kita masuk dalam ibadah, dan ibadah kita pada saat ini kita awali dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa, kami lalai beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami ini Tuhan. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah dosa kami Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nasgi KE diambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10, di bawah 2 perikop. Yang pertama, orang Israel ditindas di Mesir, dan perikop yang kedua, Musa lahir dan diselamatkan. Pasal 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir
yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut
Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu memanggil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena akulah telah menariknya dari air." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Kolose 3 ayat 16a. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bersama-sama kita merendahkan diri, kita memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kita sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, kami menghadap Engkau dengan ketiadaan kami. Kami memohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar peribadahan ini, terutama pemberitaan firman-Mu, kami pahami, kami hayati, merasuk dalam sukma jiwa kami, menguatkan iman, mencerahkan kehidupan kami, karena Engkau memperkenankan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Karena Engkau memperkenankan hamba-Mu ini yang menyampaikannya bagi umat-Mu. Berkata-katalah untuk kami sekalian saat ini. Kami sudah bersedia mendengarkan-Mu. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 akan menjadi dasar pemberitaan firman untuk kita pada hari ini. Saya ulangi, Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Di bawah judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita bersama melihat video singkat berikut ini. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwaku. Menurutku, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau aku ditanya tentang siapakah Yesus menurutku, pada dasarnya pemahaman tentang Yesus bisa sangat personal dan berbeda antara setiap orang yang satu dengan yang lainnya. Buatku, Yesus adalah seorang guru. Bukan sembarang guru, tapi guru yang sangat berdedikasi, guru yang seru, guru yang sangat perhatian, dan di mana aku bisa belajar segala hal yang baik dari Yesus. Yesus bukan hanya seorang guru yang mampu menjelaskan segala sesuatu, bahkan yang rumit sekalipun menjadi mudah untuk dipahami. Tetapi yang lebih penting lagi, Yesus melakukan apa yang diajarkannya. Jadi buat saya, Yesus adalah seorang guru yang sangat keren, di mana saya bisa terus belajar untuk hal apa saja, dan membuat saya menjadi lebih bijaksana. Terima kasih semuanya. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Sang Penebus. Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Dan buat saya, Menurutku, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Saudara, dalam teks yang kita baca, ada 2 kali Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid. Yang pertama, Yesus bertanya seperti ini, "Kata orang, siapakah aku ini?" Di sini Yesus bertanya tentang apa pendapat orang yang para murid ketahui tentang siapa dirinya. Lalu yang kedua, Yesus bertanya seperti ini, "Katamu, siapakah aku ini?" Yesus bertanya tentang pendapat para murid sendiri yang mereka ketahui mengenai siapa Yesus. Kedua pertanyaan itu pada dasarnya sama, tetapi sesungguhnya sangatlah berbeda.
Saudara, pertanyaan Yesus bukan bertujuan untuk menguji para murid, juga bukan karena dia tidak kenal siapa dirinya. Pertanyaan yang Yesus ajukan sebenarnya merupakan pintu masuk ke dalam sebuah pemahaman baru bagi para murid yang hari ini kita sebut sebagai credo atau pengakuan iman. Mari kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah pengakuan iman orang yang kita dengar, lalu kita ketahui, tetapi belum tentu kita imani dan kita hayati. Ya, kita hanya mendengar kata orang, tetapi kita tidak mengalaminya sendiri. Pertanyaannya adalah, dapatkah pengakuan iman itu menolong kita memahami secara benar tentang Kristus dalam hidup kita? Belum tentu, saudara-saudara. Karena itu, Yesus kembali mengulang pertanyaannya yang kedua. Pertanyaan kedua adalah pengakuan kita sendiri yang kita dengar, lalu kita ketahui, yang berasal dari pengalaman kita sendiri, dan sudah pasti kita imani, lalu kita hayati. Ya, kita tidak hanya mendengar kata orang, tetapi kita mengalaminya sendiri. Ini berbeda. Saudara-saudara, menurut saya, pengakuan iman menolong kita memahami secara benar tentang Kristus dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tadi video singkat yang kita tonton merupakan pengakuan iman orang-orang yang ada dalam video itu. Mereka berdasarkan pengalaman iman, pengalaman hidup mereka, bercerita mengenai siapa Yesus. Jadi bisa saja jawaban mereka berbeda-beda. Nah, dalam teks kita, Yesus bertanya secara kolektif kepada para murid. Tetapi kita lihat dalam teks juga dijawab secara personal oleh Petrus sendiri. Ya, jawaban Petrus sebenarnya kalau kita teliti dengan baik merupakan representasi dua pendapat itu. Yang pertama adalah dia mewakili jawaban mereka semua, para murid yang ditanyai oleh Yesus secara komunitas. Dan yang kedua, dia mewakili dirinya sendiri. Namun saudara, di balik itu ada dua hal yang ingin ditegaskan. Yang pertama, siapapun yang menjawab bukan soal, tetapi yang sangat penting adalah apa jawabannya. Petrus menjawab apa, saudara-saudara? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Tadi di depan pada ayat yang ke-13, Yesus bertanya, menurut orang, ya, aku ini siapa? Mereka jawab, ada yang bilang kamu Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang nabi-nabi yang lain. Salah enggak jawabannya? Enggak ada yang salah. Karena itu adalah pengakuan orang yang mereka dengar. Tetapi jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah, adalah jawaban terbaik yang merangkum semua pengakuan seperti jawaban yang ada dalam video singkat kita, juga jawaban yang ada pada ayat 13. Dan yang kedua, jawaban itu menjadi begitu sahih, begitu benar, mendasar, esensial. Jadi bukan jawaban asal-asalan. Ya, kenapa? Sebab Yesus mengatakan jawaban itu berasal dari kuasa Allah sendiri. Saudara, kalau kita baca pada ayat ke-18 dan 19, dengan tegas memberitahukan kepada kita keterkaitan itu. Pengakuan iman Petrus secara pribadi menjadi pengakuan iman gereja atau umat yang percaya yang mengaku iman secara kolektif. Nama Petrus dalam bahasa Yunani itu Petra, artinya batu karang. Yesus mengatakan, di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan gereja, dan gereja itu tidak akan binasa, tidak akan dikuasai oleh maut. Batu karang itu tentu saja bukan Petrus, saudara-saudara, dan juga tentu bukan kita atau para murid. Batu karang itu sendiri adalah Yesus. Batu karang itu adalah batu penjuru, tadi kita sudah nyanyikan ya. Batu penjuru, batu dasar, batu pondasi di mana kita termasuk para rasul yang menjadi batu-batu kecil yang didirikan di atas batu penjuru, yaitu Yesus. Batu-batu kecil itu adalah umat percaya yang menjadi bagian yang membentuk gereja itu. Pertanyaannya, mengapa nama Petrus dipakai untuk menjelaskan pengertian itu? Keterkaitannya terlihat pada karena Petrus yang mengakui siapa Yesus. Kalau seandainya Yakobus atau Yohanes atau murid yang lain yang mengakui, mungkin nama mereka yang dijadikan, ya entah apa arti nama, tapi saya yakin Petrus menjawab bukan kebetulan, tapi Roh Allah yang berkata-kata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu memilih Petrus. Jadi Petrus sangat istimewa dalam teks ini. Ya. Dan nama Petrus juga bukan kebetulan menjadi berarti Petra. Jawaban Petrus sangat penting karena pengakuan iman Petrus adalah dasar dibangunnya gereja. Pertanyaan Yesus tadi adalah pintu masuk bagi Yesus sendiri untuk menerangkan mengenai sekumpulan orang yang selalu percaya dan mengaku iman yang kelak akan berdiri di tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara, asal muasal pengakuan iman yang kita ucapkan dan kita lakukan dalam hidup kita adalah pengakuan iman Petrus. Itu asalnya. Gereja dalam sejarah telah memformulasikannya sedemikian rupa yang salah duanya. Gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, saudara-saudara, punya dua macam pengakuan iman yang bisa berganti-gantian kita ikrarkan pada setiap ibadah minggu, tapi paling sering kita ikrarkan apa? Pengakuan iman rasuli. Maka itu saya sebut salah duanya kita ikrarkan, yakni pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisia. Penekanan Yesus pada bagian ini sebenarnya bukan mengenai dirinya, tetapi mengenai pengakuan terhadap siapakah dirinya. Jadi kali ini Yesus memang ingin menggali seberapa jauh sih orang tahu aku? Seberapa jauh murid-muridku mengenal diriku? Ini tujuan dari teks ini. Yesus mau mengajarkan bahwa pengakuan yang benar bukan siapa Kristus yang menjadi ciri yang harus ada dalam diri setiap orang yang percaya. Gereja harus berdiri di atas dasar pengakuan iman yang benar. Gereja harus berdiri di dalam pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang menebus gereja dengan darahnya yang sangat mulia itu. Jadi saudara, jika gereja didirikan di atas dasar pengakuan yang salah, maka gereja itu hanya menjadi organisasi dunia yang tidak beda dengan organisasi manapun. Dengan perusahaan, lembaga duniawi, dan seterusnya. Saudara, apa yang kita pelajari dari teks ini? Ada 4 hal. Yang pertama adalah pengakuan iman bersifat pribadi. Dalam setiap ibadah minggu, kita secara formal diundang berdiri untuk berikrar. Hari ini juga kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita secara formal. Tapi perlu saya pesankan untuk saudara semua di rumah bahwa pengakuan iman bukan lomba menghafal pengakuan iman.
Jadi tidak perlu harus ngebut lomba cepat selesai. Karena kita akan menghayati pengakuan iman itu yang kita ikrarkan dengan pelan dan penuh penghayatan. Sungguh-sungguh juga itu pasti, ya. Jadi secara formal kita harus lakukan itu setiap minggu. Tetapi sesungguhnya pengakuan iman adalah ikrar yang mewujud dalam perbuatan hidup kita. Saudara, ikrar pengakuan iman itu adalah setiap helaan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap tetes darah kita, setiap pikiran dan perasaan kita. Ikrar pengakuan iman itu adalah jati diri kita, identitas kita. Karena itu ketika kita berikrar, kita memberitahukan bahwa aku mengenal Kristus. Ikrar itu adalah kepribadian kita. Yang kedua, pengakuan itu harus benar. Artinya kebalikannya ya, nggak boleh salah mengaku iman. Walaupun Yesus disamakan dengan tokoh Alkitab yang ternama tadi pada ayat 13, tetapi ia seharusnya tidak masuk dalam deretan manusia-manusia ternama itu. Ia adalah anak Allah, saudara. Walaupun Yesus diakui sebagai nabi, sebagai juru selamat dan seterusnya, tetapi ia lebih daripada sekedar nabi. Kalau Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi dirinya, disebut lebih daripada nabi atau nabi terbesar, apalagi Yesus yang kepadanya Yohanes mempersiapkan jalan. Hanya pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias dan anak Allah lah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Yang ketiga, saudara-saudara, pengakuan yang benar hanya datang dari Allah. Petrus bukan hanya sebagai orang yang beruntung dan pandai, tetapi karena tebakannya yang tepat tentang siapa Yesus. Kan kayak main tebak-tebakan ya. Tetapi ia disebut oleh Yesus berbahagia. Ya, kata berbahagia dalam teks kita, dalam banyak versi terjemahan Inggris disebut blessed atau diberkati. Jadi tidak hanya bahagia tapi diberkati. Petrus diberkati karena menjawab dengan benar. Terlepas dari seberapa jauh Petrus bisa memahami ucapannya, pengakuan itu pada dirinya adalah benar. Tetapi perlu kita garis bawahi, kebenaran itu berasal dari penyataan Allah. Kita, para rasul yang notabene adalah manusia biasa ini, adalah manusia berdosa, tidak mungkin memberikan pengakuan yang benar. Dan sungguh-sungguh, jikalau tidak ada intervensi dari Allah sendiri. Yang keempat, saudara, janji Yesus itu teguh. Ia sendiri yang mendirikan gerejanya. Ya. Bukan para rasul, tapi ketika Roh Kudus turun mengurapi para rasul yang membuat mereka mampu memberitakan Injil, pada saat itu gereja mulai berdiri sampai detik ini. Itu adalah pekerjaan Yesus. Ia mendirikan gerejanya, tentu saja ia melindungi gerejanya. Saudara, dalam sepanjang masa, dari sejak awal rasul sampai detik ini, gereja selalu dirongrong oleh orang-orang yang tidak menyukai gereja bertumbuh. Ada istilah yang sangat menguatkan gereja. Semakin dibabat, semakin merambat. Ratusan tahun, ribuan tahun gereja diupayakan oleh orang-orang yang membenci gereja yang disebut dengan antikris itu ingin membabat. Tetapi gereja semakin kuat merambat. Kenapa? Karena perlindungan Yesus. Lalu janji Yesus juga adalah Dia memberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa? Kepada orang yang setelah mengaku iman secara benar mengenai siapa Yesus. Orang yang menerima kunci pastilah orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali kalau dia menghilangkan kunci itu. Ya enggak?
Kita nggak boleh pinjam-pinjaman kunci. Kuncinya sendiri-sendiri. Pasti beda-beda kuncinya. Nah saudara, kini hanya tinggal bagaimana gereja, bagaimana saya, bagaimana saudara-saudara melaksanakan peran kita masing-masing di tengah dunia ini. Gereja yang tercerai-berai, porak-poranda, saling menyalahkan, berjalan dengan pengertian sendiri-sendiri, memuliakan oknum manusia lebih daripada takut kepada Allah. Ibadah formal yang terputus dari keseharian umat, tidak memedulikan sesama manusia seperti banyak terjadi sekarang ini. Jangan-jangan karena pengakuan iman kita sudah salah. Jangan-jangan kita sudah tidak lagi berdiri di atas batu penjuru. Saudara, pengakuan iman harus selaras dengan ritme hidup kita. Kita ditantang untuk terus-menerus hidup dalam pengakuan iman yang benar. Pengakuan iman yang benar adalah pengakuan akan Kristus sebagai dasar gereja yang memungkinkan saya, saudara-saudara, gereja dan umat Tuhan akan terus hidup. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, bersama-sama kita akan dengarkan pujian dari Paula and Friends dengan judul Sampai Akhir Hidupku.
kita bersama-sama berdoa. Allah kami yang hidup, kami bersyukur Engkau mengutus Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat, Tuhan kami, penebus kami, bahkan Mesias, anak-Mu yang telah mengurapi dan memberkati kami, memungkinkan kami tetap ada sebagai gereja, sebagai umat percaya di tengah dunia ini. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya Roh-Mu menuntun kami mempelajarinya, menghayatinya, bahkan menghidupinya dalam hidup kami. Ajarkanlah kami agar pengakuan iman, pengenalan kami akan Kristus Yesus tidak hanya semata-mata melekat pada bibir kami. Tidak hanya kami hafal melafalkannya, tetapi sungguh-sungguh merasuki seluruh hidup kami. Sehingga pengenalan kami akan Kristus sungguh-sungguh berbuah dalam pengenalan kami akan Kristus yang mewujud dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, pola pikir kami. Ya Allah, kami bersyukur karena gereja-Mu masih tetap berdiri dan sampai hari ini umat-Mu Engkau izinkan untuk memuliakan Tuhan dalam peribadahan kami ini. Kiranya peribadahan kami ini sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan iman, pencerahan, pembaruan budi, agar ketika kami kembali kepada keseharian kami menerima kekuatan, kami menerima pencerahan, kami mengerti apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai gereja Tuhan yang mengaku Kristus adalah Mesias. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup berdampingan, berbaik hati kepada setiap orang. Seperti saat ini dalam syafaat kami mengingat orang yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Kami mengingat dan mendoakan orang-orang yang berduka cita, mari Tuhan menghibur. Kami mengingat dan mendoakan orang-orang yang beban berat karena persoalan hidup mereka, mari Tuhan Engkau memberikan mereka harapan, iman, agar di dalam Tuhan mereka menemukan jawaban dan kelepasan untuk setiap persoalan hidup mereka. Kami mendoakan pandemi ini Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami tidak mudah terjangkit dengan kesehatan tubuh, bahkan kesehatan rohani, jiwa kami. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap mampu mengerjakan karya-karya kami dan menjadi berkat. Kami mau berbagi kepada sesama kami yang berkekurangan. Kami ingin memberitakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, siapapun dia, baik yang sudah mengenal Engkau, apalagi yang belum mengenal Engkau. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, yang bulan ini berulang tahun yang ke-75 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tolonglah agar kami menjadi elemen bangsa yang sungguh-sungguh berbakti kepada bangsa kami. Dengan setiap pekerjaan kami, peran kami, tanggung jawab kami, siapapun kami, sebagai para pendeta, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ASN, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai lansia, sebagai pedagang, sebagai nelayan, siapapun kami, Tuhan, kiranya peran kami akan turut memberi warna bagi perkembangan kemajuan bangsa kami. Kami berdoa bagi gereja Tuhan. Kami percaya gereja kami Tuhan dirikan di atas Petra, batu karang yaitu Yesus sendiri. Biarlah pengakuan iman kami akan terus-menerus mengajarkan kami, agar kami tetap mengaku Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesuslah kepala gereja. Yesuslah yang layak dimuliakan. Yesuslah yang layak menerima posisi teratas, terpusat dalam gereja kami. Sehingga setiap keinginan daging kami manusia yang ingin mengambil kemuliaan Tuhan akan dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ada kesempatan diberikan untuk kita untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan Tawarik pasal 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu Bapa. Bapa Sorgawi, berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dan sementara kita memberikan persembahan syukur kita, diiringi dengan pujian dari PKJ nomor 146 bait yang pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.